Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. اللهم افتح لنا كل خير اللهم وفقنا إلى كل خير آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan tafsir Quran sehari satu halaman dan kita sudah sampai pada halaman 459 dari Mushaf Al-Quran cetakan Arab pada surat Az-Zumar ayat 6 sampai ayat 10 insyaallah ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama ayat 6, khalaqakum. Qaf ketemu kaf ini boleh idgham menjadi khalaqkum. Demikian juga yakhluqukum yakhluqkum. Demikian juga wa anzalalakum wa anzallakum. Kemudian di ayat ini juga ada kata-kata ummahatikum. Nah, ini boleh dibaca immihatikum, tapi dengan syarat bacaannya sambung. Adapun kalau berhenti, maka harus dimulai dengan ummahatikum. Kemudian pada ayat 7, di tengahnya ada kata-kata yardahu lakum. Nah, haknya ini boleh panjang. Yardahu lakum. Boleh juga disukun. Yardah lakum. Kemudian pada ayat yang ke-8, di bagian akhir ada liyudillah. Nah, itu yaknya boleh di fathah. Liyadillah. Dan terjemahnya berubah. Kalau yudillah menyesatkan, kalau yadillah sesat. Ayat 9, amman. Mimnya boleh tanpa tasydid. Berarti aman. Dan ini lebih mudah bacanya daripada ditasydid. Dan ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari guru kita semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
maka semuanya bacaan yang benar. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah katakan pada surah Az-Zumar ayat 6, bahwa khalaqakum, Allah telah ciptakan kalian, yaitu manusia, min nafsin wahidatin, dari satu jiwa, maksudnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Thumma, kemudian ja'ala, Allah jadikan, maksudnya Allah ciptakan, minha, dari satu jiwa tadi, dari Nabi Adam, zaujaha, istrinya, yaitu Hawa. Wa anzala, dan Allah turunkan, lakum, bagi kalian, wahai manusia, Allah turunkan maksudnya Allah ciptakan, minal an'ami, dari binatang-binatang ternak, thamaniyata azwajin, ada 6 jenis, 4 pasang, 6 jenis. Yakhluqukum, Allah ciptakan kalian, fi butuni, di perut-perut, immihatikum, ibu-ibu kalian. Khalqan min ba'di khalqin, penciptaan setelah penciptaan yang lain. Fi dhulumatin thalath, di dalam kegelapan yang berjumlah 3. Dzalikumullah, itulah Allah, Rabbukum, pemelihara kalian, lahul mulku, hanya baginya kerajaan, semua kerajaan, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia Allah, fa anna tusrafun, maka bagaimana kalian bisa dipalingkan. Ringkasnya ayat ini menegaskan kepada manusia, Allah itulah yang bisa melakukan apapun, termasuk memberikan nikmat kepada manusia. Maka sepantasnya manusia hanya menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah. Karena orang-orang kafir Quraisy itu mereka selain menyembah Allah, mereka juga menyembah berhala-berhala. Nah, inilah yang diingkari di dalam ayat ini. Kenapa kalian menyembah selain Allah? Padahal yang menciptakan kalian hanya Allah. Kenapa kalian menyembah selain Allah? Padahal yang memberikan nikmat berupa ternak itu juga hanya Allah. Itu inti ayat ini. Kemudian kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, khalaqakum min nafsi wahidah. Menunjukkan bahwa semua manusia ini keturunan Nabi Adam. Sehingga teori Darwin itu jelas batil, sesat. Yang mengatakan bahwa manusia asalnya dari kera itu tidak benar. Ja'ala minha zawjaha, menunjukkan bahwa Hawa diciptakan dari sebagian tubuhnya Nabi Adam. Dan itu disebutkan dalam hadis yang sahih, bahwasanya Nabi Adam diambil dari tulang rusuknya, kemudian diciptakanlah Hawa dari tulang rusuk tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min dila'in, dari tulang rusuk, maksudnya tulang rusuknya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Konon waktu itu Nabi Adam sedang tidur. Nah, tapi saya tidak ngerti ya, karena penjelasan Nabi Adam sedang tidur itu tidak kita temukan dalam hadis. Nah, biasanya itu adalah dalam cerita-cerita Israiliyat. Pas dia tidur, kemudian diambil sebagian dari tulang rusuknya, diciptakanlah Hawa darinya. Kemudian wa anzala lakum minal an'am thamaniyata azwaj. 8 jenis binatang ternak. Ini perinciannya disebutkan di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayat 143 dan 144. Di sana Allah mengatakan thamaniyata azwajin, ada 8 macam, yaitu minadh dha'ni itsnain, domba 2. 2 maksudnya jantan dan betina. Wa minal ma'zi itsnain, kambing 2, maksudnya juga sama, jantan dan betina. Domba itu maksudnya yang bulunya lebat, kayak gembel dan sejenisnya. Kalau kambing itu yang bulunya biasa, seperti kambing Jawa dan sejenisnya. Kemudian pada ayat berikutnya Allah katakan wa minal ibili itsnaini wa minal baqari itsnain. Unta juga 2, jantan betina, sapi juga 2, jantan betina. Nah, berarti totalnya ada 8. Jadi 4 pasang tetapi 8 macam, karena setiap pasangnya ada jantan dan betinanya. Itulah tafsiran untuk kata-kata thamaniyata azwaj dalam ayat ini. Di sini tidak diperinci karena sudah diperinci pada surat Al-An'am.
Khalqam min ba'di khalqin. Manusia diciptakan dari penciptaan setelah penciptaan yang lain. Maksudnya mengalami fase-fase yang berubah-ubah. Awalnya dari nutfah atau mani, kemudian berubah menjadi alaqah atau darah. Kemudian menjadi mudghah atau sekrat daging. Kemudian menjadi manusia. Nah, maka itulah yang dimaksud khalqan min ba'di khalqin. Perinciannya disebutkan pada surat Al-Hajj ayat yang kelima. Fi dhulumatin thalath, diciptakan dalam kegelapan yang tiga. Ini maksudnya adalah satu, kegelapan ari-ari atau masyimah, yaitu ruang yang dia berada padanya. Yang kedua, kegelapan rahim ibu. Yang ketiga, kegelapan perut ibu. Jadi berada dalam masyimah, masyimahnya itu di dalam rahim, rahim itu dalam perut. Maka disebutkan tiga kegelapan. Dalam hadis yang sahih, tetapi tidak berkaitan dengan ini, hanya ada kemiripan. Disebutkan bahwasanya innallaha ta'ala khalaqa khalqahu fi dhulmah. Allah ciptakan makhluknya dalam kegelapan. Lalu Allah berikan kepada mereka sinar Allah. Maka siapapun yang terkena sinar Allah pada saat itu, dia mendapatkan hidayah. Tapi yang tidak terkena sinar, maka nanti ketika lahir dia akan menjadi orang sesat atau kafir. Jadi berarti karena kita ini orang-orang beriman, maka dulu pas Allah ciptakan kita dalam kegelapan, masih berupa roh, itu kita dulu terkena apa? Sinarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan sinarnya ini dijaga oleh Allah sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah katakan fa'anna tusrafun di akhir ayat. Bagaimana kalian dipalingkan? Maksudnya sudah sejelas ini penjelasannya. Kok bisa terpalingkan dari kebenaran sehingga menyembah selain Allah? Mestinya kalau sudah ada penjelasan sedetail ini, sejelas ini, dan manusia sudah mempercayai penjelasan ini, maka mestinya taat atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengancam kalau kafir bagaimana? Ayat 7. In takfuru, jika kalian kafir, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu ghaniyyun ankum. Allah tidak butuh kepada kalian. Jadi kalau manusia semuanya kafir, nggak ada yang iman, bukan berarti Allah jadi lengser kerajaannya. Tidak. Allah tetap maha merajai. Mau orang manusia ini di atas muka bumi semuanya kafir atau semuanya beriman, Allah tidak ada terpengaruh sama sekali dengan hal itu. Maka ayat ini semakna dengan surat yang lain, surat Ali Imran ayat 97, ketika Allah mewajibkan ibadah haji, maka di akhir ayat tentang haji Allah katakan wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Siapa yang kafir maka ketahuilah Allah itu tidak butuh kepada seluruh alam. Artinya sudah diwajibkan haji, seandainya seluruh manusia ini tidak mau haji ke Makkah, maka Allah tidak butuh pada mereka, sehingga yang butuh dalam ibadah haji justru kita sendiri. Dengan haji kita dapat pahala, kita butuh pahala kita ini. Nah, maka haji itu bukan kebutuhan Allah kepada kita, tapi kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yarda, dan Allah tidak meridhai li ibadihi untuk hamba-hambanya al-kufra, kekufuran. Jadi Allah menyuruh kita untuk iman, maka Allah tidak ridha kalau ada hambanya kafir. Para ulama salaf mengatakan kafir itu diciptakan oleh Allah tetapi tidak dikehendaki oleh Allah dari kita. Jadi Allah menciptakan kekafiran, tetapi Allah tidak menyuruh kita untuk melakukan kekafiran itu. Sehingga jangan melakukan kekafiran. Dan tidak perlu kita mengatakan, kalau begitu nggak usah diciptakan kekafiran. Nah, itu haknya Allah, terserah Allah. Allah ciptakan ada iman, ada kafir, ini terserah Allah. Allah yang berkuasa dan Allah menguji kita, apakah kita mau iman atau kita kafir. Wa in tashkuru, dan jika kalian bersyukur, yardahu lakum, Allah meridhai syukur tadi untuk kalian. Syukur di sini maksudnya adalah mensyukuri nikmat Allah dengan cara iman kepada Allah dan taat kepada Allah.
Maka orang yang kafir itu sama dengan tidak syukur kepada Allah. Sudah diciptakan oleh Allah, malah tidak mau menyembah Allah. Sudah dikasih nikmat oleh Allah, dikasih rezeki oleh Allah, malah menyembah selain Allah. Nah, itu berarti kan tidak syukur. Maka kalau ada nikmat, mari kita bersyukur kepada Allah. Cara bersyukur kepada Allah bukan dengan mengadakan suatu perayaan, tetapi mensyukuri nikmat Allah dengan melakukan ibadah. Nabi Musa alaihissalatu wassalam dikejar oleh Fir'aun sampai terdesak pada laut. Disuruh melemparkan tongkatnya, akhirnya laut terbelah, bisa nyebrang selamat. Tidak sampai di situ, Fir'aun akhirnya ditenggelamkan semuanya. Ini kan nikmat dari Allah nih. Jadi merdeka Nabi Musa, kemerdekaan Nabi Musa dan Bani Israel saat itu karena Fir'aun sudah hancur. Apakah Nabi Musa kemudian merayakan kemerdekaannya itu dengan perayaan-perayaan yang biasa dilakukan manusia? Tidak, tapi Nabi Musa melakukan puasa. Makanya orang-orang Yahudi Madinah ketika Nabi hijrah ke Madinah, mereka puasa hari Asyura. Ditanya oleh Nabi, kenapa Yahudi pada puasa Asyura? Maka mereka mengatakan, ini hari Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun. Nabi Musa berpuasa karena syukur, kami pun ikut-ikut berpuasa. Maka sejak saat itu Rasulullah mengatakan, mari kita umat Islam juga berpuasa Asyura. Maka insya Allah niat besok hari Jumat kita akan melakukan puasa sunnah Asyura. Karena fadilahnya sangat besar, menghapuskan dosa selama 1 tahun yang lalu. Itulah cara mensyukuri nikmat Allah. Banyak orang tidak paham bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah. Ya tidak harus puasa ya, yang penting ibadah. Dan ibadah itu ada 2 macam. Ada ibadah khusus, misalnya sholat, puasa, kemudian baca Quran. Ada ibadah yang sifatnya muamalah, misalnya bersedekah, membagi-bagi sembako dan sebagainya. Nah, itu adalah mensyukuri nikmat Allah dengan cara ibadah. Kemudian wala taziru, dan tidaklah menanggung waziratun, seseorang yang berdosa, wizra ukhra, akan dosanya orang yang lain. Jadi Islam menegaskan dosa itu ditanggung sendiri-sendiri. Dan ini juga disabdakan oleh Nabi, la yajni alaik wa la tajni alaih. Anakmu tidak menanggung dosamu dan kamu tidak menanggung dosa anakmu. Kata Nabi kepada Abu Rimfah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bapak enggak menanggung dosa anak, suami tidak menanggung dosa istri dan sebaliknya. Kecuali kalau ikut campur, ikut andil. Istrinya misalnya melakukan selingkuh, suaminya rela, enggak apa-apa selingkuh, yang penting tidak sering-sering misalnya. Nah, maka itu dosanya ditanggung berdua karena rela terhadap dosa yang dilakukan oleh pasangannya. Thumma kemudian ila rabbikum, hanya kepada pemelihara kalian, marji'ukum, tempat kembali kalian, fayunabbi'ukum, maka dia akan memberitakan kepada kalian, bima kuntum ta'malun, dengan apapun yang kalian dulu melakukan. Ini peringatan dari Allah kepada kita, bahwa semua amal kita nanti akan dipertanggungjawabkan. Jadi jangan semudah-mudah melakukan sak karpe dewe. Kenapa? Karena ada tanggungannya nanti di akhirat. Baik itu perbuatan tangan, baik itu ucapan mulut, baik itu tulisan, apapun ya. Karena di sini dikatakan bima kuntum, semua apapun yang kalian amalkan. Nah, amalan manusia kan bermacam-macam. Ada amalan dengan mulut, ada amalan dengan mata, ada amalan dengan telinga, ada amalan dengan tangan. Semua ini nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Karena itu marilah kita perbanyak istighfar kepada Allah, karena ternyata amal-amal kita tidak semuanya bersih, tidak semuanya baik. Kalau kita tidak istighfar, kita khawatir nanti akan dijerumuskan ke neraka karena belum diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu, sesungguhnya Allah, bi'alimun, maha mengetahui, bidzatis sudur, dengan isi dada-dada. Maksudnya isi hati manusia. Inilah bedanya Allah dengan manusia atau makhluk.
Makhluk hanya mengetahui yang tampak, tetapi Allah itu alimul ghaibi wasyahadah, mengetahui yang tampak maupun yang gaib, yang tidak tampak. Isi hati kan tidak tampak, Pak. Surat Ar-Ra'd ayat 9, alimul ghaibi wasyahadah. Allah mengetahui yang gaib maupun yang tampak. Kalau kita manusia hanya mengetahui yang tampak. Bahkan saya ini sekarang berada di depan laptop, di belakang laptop ini ada apa saya nggak tahu. Seandainya di situ ada lalat, saya nggak lihat. Padahal di depan, tetapi nggak terlihat. Kenapa? Karena tidak dohir, tidak tampak. Kita hanya mengetahui yang tampak-tampak. Ayat yang ke-8. Wa idza, dan apabila masa menimpa al-insan manusia, turun kemadorotan, misalnya sakit atau musibah, da'a, dia berdoa rabbahu, kepada pemeliharanya yaitu Allah, muniban ilaih, kembali kepada Allah, yaitu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselesaikan musibahnya tadi. Apakah ini baik atau buruk? Baik. Yang buruk adalah lanjutannya itu, thumma, kemudian, idza, apabila, khawwalahu, Allah telah beri kepadanya nikmatan, nikmat, minhu, dari Allah, nasya, dia pun lupa, maka yad'u ilaihi, kepada sesuatu yang dia berdoa kepadanya, yaitu madaratnya tadi, min qabl, sebelumnya. Jadi kalau sudah dapat nikmat, madaratnya hilang, sakitnya hilang, maka sudah lupa terhadap sakit yang dulu pernah diderita, akhirnya durhaka lagi, maksiat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya mencela orang-orang kafir, Pak. Orang-orang kafir itu kalau naik kapal, kemudian kapalnya goncang-goncang, terombang-ambing oleh ombak, maka mereka langsung tengadahkan tangan kemudian menuju ke langit. Mereka lihat ke langit, melirik ke langit, minta kepada Allah, zat yang di atas langit. Ya Allah, tolong selamatkan, ya Allah, selamatkan. Tapi begitu kapal sudah selamat sampai daratan, maka mereka lupa daratan. Sehingga mereka pun menyembah lagi kepada arca-arca itu. Itulah yang sering dijelaskan bahwasanya Nabi bertanya kepada Husain, wahai Husain, sahabat Nabi waktu itu masih kafir, kamu sekarang nyembah berapa Tuhan? Kata dia, ada 7 Tuhan saya. Yang 1 di langit, yang 6 di bumi. Kalau kamu lagi susah menuju kemana? Kata dia, ya yang di langit. Kalau lagi ada masalah, kamu menuju ke Tuhan yang mana? Ya yang di langit, katanya. Ini aneh sekali manusia ini. Ketika butuh kepada Allah, maka minta kepada Allah. Ketika diberi nikmat oleh Allah, malah meninggalkan Allah. Aneh kan? Semestinya kalau sudah dikasih nikmat oleh Allah, tambah syukur seperti Nabi Musa tadi. Ketika melihat ada lautan di depannya, ingat Allah, doa sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, selamatkan ini karena di depan ada laut, di belakang ada Firaun. Allah kasih wahyu, lemparkan tongkat, akhirnya selamat. Nah, setelah selamat, Nabi Musa tidak lupa sama Allah. Ingat sama Allah. Akhirnya dia mensyukuri nikmat Allah dengan cara puasa tadi. Maka kaum muslimin, marilah kita melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam dan juga kaum mukminin yang sempurna imannya, yaitu tidak melupakan nikmat Allah setelah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir, kalau sudah dikasih nikmat oleh Allah, mereka sudah lupa daratan, malah ingatnya kepada selain Allah. Itulah yang disebutkan pada kalimat berikutnya, wa ja'ala, dan dia menjadikan lillahi, bagi Allah, andada, tandingan-tandingan. Maksudnya menyembah selain Allah, 6 Tuhan tadi. Gara-gara seperti itu, akhirnya apa? Liyadilla, sehingga dia pun sesat an sabilih, dari jalannya Allah. Itu kalau dibaca yadilla. Tapi di mushaf panjenengan tulisannya liyudilla, supaya dia menyesatkan an sabilih, dari jalannya Allah. Menyesatkan siapa? Menyesatkan diri sendiri dan orang-orang lain. Orang-orang lain yang bersama dia ikut sesat. Tetangga-tetangganya ikut sesat, keluarganya ikut sesat, karena semuanya mengikuti tingkah tersebut. Maka Allah pun mengancam kepada mereka yang mengkufuri nikmat Allah tadi. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
tamatta' bersenang-senanglah bikufrika dengan kafirmu tadi qalilan sebentar saja. Maksudnya sebentar di bumi ini ketika masih ada nyawa pada badan. Sampai kapan? Sampai ajal datang. Itulah yang dimaksud qalila, sebentar atau sedikit. Yaitu selama hidup di atas muka bumi saja. Hidupnya 40 tahun. 40 tahun itu sedikit. Kenapa? Karena kul mata'ud dunya qalil. Katakanlah dunia itu kesenangannya sedikit. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan kekal. Kalau dunia seberapapun usianya pasti akan fana, akan binasa. Maka dunia disebut sedikit karena dia pasti binasa. Innaka sesungguhnya engkau min ashabin nar, termasuk dari penghuni-penghuni neraka. Nah, maka kalimat ini sangat jelas menunjukkan bahwa yang dibicarakan pada ayat ini bukan orang-orang muslim, tapi orang-orang kafir. Maka al-insan, manusia, yang dimaksud di sini adalah manusia kafir. Dan sangat banyak dalam Al-Quran, kata-kata al-insan yang dimaksud adalah manusia kafir. Meskipun ada kata-kata dalam Al-Quran al-insan yang dimaksud ya semua manusia. Nah, ini termasuk contoh kata-kata insan yang artinya apa? Orang kafir. Tapi meskipun ayat ini bicara tentang orang kafir, para ulama tafsir mengatakan kullu ayatin tatakallamu fil kuffari tajurru bidzailiha usatal mu'minin. Maksudnya apa? Setiap ayat yang bicara tentang orang-orang kafir, maka kalau ada orang beriman yang meniru tingkahnya orang kafir, maka terkena ayat tersebut juga. Jadi kalau kita ingatnya sama Allah hanya ketika ada musibah atau ada masalah, setelah nyaman hidup kemudian sudah tidak ingat sama Allah, malah durhaka kepada Allah, berarti kita juga terkena ayat ini. Diancam juga innaka min ashabin nar, diancam masuk neraka. Meskipun ancamannya beda. Kalau orang kafir diancam masuk neraka kekal nggak akan keluar. Tapi orang beriman diancam masuk neraka masih bisa keluar dengan izin Allah Subhanahu wa taala setelah selesai dosa-dosanya dibersihkan dalam neraka. Ayat 9. Amman, apakah orang yang huwa qanitun, dia itu tunduk ana al-laili, di waktu-waktu malam, sajidan dalam keadaan sujud, wa qa'iman dalam keadaan berdiri, maksudnya salat malam. Yahdharul akhirah, dia takut kepada akhirat, wa yarju rahmat rabbih, dan mengharap rahmat Allah. Maksudnya, apakah sama orang yang seperti ini dengan orang yang disebutkan tadi itu? Yang disebutkan tadi apa? Kalau dikasih nikmat, maka kemudian lupa daratan malah menyekutukan Allah. Apakah sama orang seperti itu dengan orang yang setiap malamnya sholat tahajud, tunduk kepada Allah karena takut kepada akhirat dan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini pertanyaan nggak perlu dijawab. Kenapa? Jelas jawabannya tidak sama. Satunya menyembah Allah, satunya menyekutukan Allah. Tauhid sama syirik itu pasti berbeda, tidak akan ketemu. Itu kebalikannya, tauhid sama syirik itu. Saya mendapatkan ilmu baru dari guru saya, Syekh Muhammad Hisham Thahiri dari Kuwait. Beliau mengatakan, semua ayat dalam Quran, dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, semuanya kalau diperhatikan, itu mengajarkan kepada manusia untuk tauhid atau mengesahkan kepada Allah. Kemudian beliau ngasih contoh. Contohnya apa? Misalnya, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian untuk puasa. Puasa ini juga menunjukkan apa? Mengesahkan Allah. Karena mengesahkan Allah itu berarti kita mentaati Allah. Disuruh puasa-puasa, disuruh berbuka-berbuka, disuruh sholat-sholat, disuruh tidak sholat. Wanita haid dilarang sholat, tidak sholat. Nah, ini namanya mengesahkan Allah begini. Semualah, ayat-ayat apapun lah. Termasuk ayat ini, kalau ini sangat jelas ya, menunjukkan perintah mengesahkan Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu bukan dari Syekh Muhammad Hisham Thahiri, tapi dari guru yang lain, Syekh Abdul Aziz As-Sadhan. Karena satu malam saya berguru kepada dua orang sehingga lupa ya.
Baik, kita ambil beberapa faedah. Yang dimaksud qanitun, tunduk ana al-lail di waktu-waktu malam, ini maksudnya adalah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu malam ketika orang-orang sedang tidur. Jadi ada sisi kelebihannya. Kelebihannya apa? Orang-orang pada lalai yaitu tidur, dia malah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah bersabda, "Ati bil kalam." Ucapkanlah yang baik-baik. Afshus salam, sebarkanlah salam. At'imut ta'am, berikanlah makanan. Silul arham, sambunglah silaturahmi. Sallu bil laili wan nasu niyam, salatlah malam ketika orang-orang sedang tidur. Maka tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Jadi Nabi menghasung kita salat tahajud pada saat orang-orang sedang tidur. Ini menunjukkan dia hamba Allah yang pilihan. Ini tanda-tanda dia nanti akan masuk surga dengan selamat. Masuk surga dengan selamat, gimana maksudnya? Ada orang masuk surga tapi tidak dengan selamat, Pak. Dengan susah payah. Dimasukkan ke dalam neraka dulu, digosongkan dalam neraka dulu. Kalau sudah bertahun-tahun di neraka baru dilepaskan, baru masuk surga. Nah, itu masuk surga tanpa selamat kayak begitu. Nah, maka kalau mau masuk surga dengan selamat, langsung wus masuk surga, nggak mencicipi neraka, ini kuncinya. Ucapannya baik, menyebarkan salam, memberikan makanan, silaturahmi, salat tahajud. 5 kuncinya. Allah mengatakan sajidan wa qa'iman. Dia melakukan sujud dan berdiri. Maksudnya salat tahajud tadi. Kenapa salat tahajud diungkapkan dengan kata-kata sujud dan berdiri? Kan ada rukuknya, ada duduknya. Nah, ini menunjukkan bahwa sujud di dalam salat fadilahnya besar. Berdiri dalam salat fadilahnya besar. Sehingga para ulama berselisih pendapat, mana lebih utama, sujud yang banyak atau berdiri yang lama. Sama-sama sholat 1 jam. Kalau cuma 11 rakaat, berarti berdirinya lebih lama, lebih lelah. Tapi kalau 1 jam diisi 23 rakaat, maka berdirinya sebentar-sebentar, tidak begitu lelah, tapi sujudnya lebih banyak. Nah, ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan sujud yang banyak lebih utama. Ada yang mengatakan berdiri yang lama lebih utama. Semuanya punya dalil. Yang mengatakan sujud lebih utama karena Rasulullah bersabda, setiap kali kamu sujud, 1 sujud, maka derajatnya naik dalam surga 1 derajat. Nah, semakin banyak sujud berarti semakin naik derajatnya dalam surga. Yang mengatakan berdiri lama lebih utama karena Rasulullah ditanya, ya Rasul, salat apa yang paling baik? Beliau mengatakan tulul qunut, yang lama berdirinya. Dan Rasulullah kalau sholat tahajud lama berdiri sampai bengkak-bengkak, sampai abuh-abuh kakinya. Nah, pendapat yang ketiga mengatakan, dan pendapat ini menurut saya bagus. Kalau sholatnya adalah sholat tahajud, sholat malam, maka lebih utama lama berdiri daripada banyak sujud. Tetapi kalau sholatnya siang hari, maka lebih utama banyak sujud daripada lama berdiri. Dan dengan pendapat seperti ini, berarti 2 pendapat sebelumnya bisa dikompromikan. Karena kalau kita lihat, sholatnya Nabi pas tahajud itu memang cuma 11, nggak pernah nambah. Nggak pernah Nabi tahajud 23 rakaat, nggak pernah. Tapi ya bolehnya boleh. Hanya saja lebih utama 11. Kenapa? Lebih lama berdiri, lebih banyak bacaan Quran yang dibaca, dan lebih lelah, berarti pahalanya lebih besar. Tapi untuk siang hari, maka diperbanyak jumlah rakaatnya. Seperti Imam Ahmad, salat sunnahnya dalam sehari semalam 300 rakaat. Harun ar-Rasyid, salat sunnahnya sehari semalam 100 rakaat. Nah, kita ini berapa nggak ngerti nih. Coba dihitung nih. Kemudian orang yang bisa seperti ini, bangun malam, sholat tahajud, itu pasti orang-orang yang yahdharul akhirah, takut kepada akhirat. Kalau orang nggak yakin kepada akhirat, nggak akan mampu melakukan amal-amal berat begini. Sufyan Ats-Tsauri pada suatu hari di atas tempat tidur, bolak-balik badannya nggak bisa tidur-tidur.
Maka ditanya oleh anak perempuannya, "Wahai bapak, ngapain begitu terus?" Maka bapaknya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Bagaimana mungkin saya bisa tidur nyenyak padahal teringat neraka?" Akhirnya karena nggak bisa tidur, kemudian bangun sholat tahajud sampai subuh karena nggak bisa tidur. Dan dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya al-khaufu aslu kulli khairin. Takut kepada Allah itu adalah sumber dari semua kebaikan. Gara-gara takut kepada Allah, maka muncul kebaikan-kebaikan pada orang tersebut. Kalau tidak punya takut sama Allah, tunggulah akan muncul keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan pada orang tersebut. Adanya orang mabuk dan sebagainya itu karena nggak punya rasa takut sama Allah. Adanya orang tahajud, adanya orang yang dermawan untuk sedekah, itu semuanya karena dia takut kepada Allah, takut kepada alam akhirat, takut kepada neraka. Dan dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa kita ibadah itu karena takut, juga karena mengharap rahmat Allah. Sehingga perkataan Rabi'ah al-Adawiyah yang katanya mengatakan, saya nyembah Allah bukan karena cari surganya, bukan karena menghindar dari nerakanya, tapi semata-mata karena cinta Allah. Ini perkataan yang tidak benar. Yang benar adalah kita nyembah Allah karena tiga hal. Karena cinta sama Allah, dan karena takut kepada siksanya Allah, dan karena mencari pahalanya Allah. Ini dalilnya, yahdharul akhirah, ini dalil takut. Wa yarju rahmat rabbih, ini dalil mengharap rahmat atau surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata guru kami, Ustaz Mudzakkir hafizahullah, ini perkataan sufi yang sesat. Rabi'ah al-Adawiyah pada saat ngomong seperti itu, kalau betul dia ngomong, ya, maka itu adalah perkataan sesat karena tidak sesuai dengan ajaran Quran. Adapun Rabi'ah al-Adawiyah orang baik, ahli ibadah, ya, tapi karena kurangnya ilmu, maka dalam hal ini dia salah, dia tergelincir. Jadi manusia harus punya tiga sifat. Satu, mahabbah, cinta kepada Allah. Itu diserupakan oleh para ulama seperti kepala burung. Kemudian dua adalah rasa takut kepada siksa Allah. Yang ketiga adalah mengharap rahmat Allah. Itu digambarkan seperti dua sayapnya burung. Burung tanpa kepala nggak hidup. Burung tanpa sayap dua tidak akan terbang. Maka tiga-tiganya harus ada. Kemudian kul, katakanlah, hal yastawi, apakah sama alladzina ya'lamun, orang-orang yang tahu, walladzina la ya'lamun, dengan orang-orang yang tidak tahu. Ya, ini juga pertanyaan tidak perlu jawaban karena jawabannya jelas. Yang sholat tadi, yang tahajud tadi itu tanda dia tahu, dia paham agama sehingga melakukan amal-amal yang baik. Adapun yang menyekutukan Allah tadi, nggak pernah tahajud, itu karena dia tidak tahu sehingga tidak melakukan amal-amal yang baik. Innama, sesungguhnya tiada lain, yatadzakkar, mengambil pelajaran, ulul albab, orang-orang yang punya pikiran. Maka marilah kita termasuk ulul albab, sehingga membaca ayat-ayat seperti ini, kita mengambil pelajarannya, kita terapkan dalam keseharian kita. Ayat terakhir, ayat 10. Qul, katakanlah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Maksudnya, hamba-hambanya Allah. Alladzina amanu, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqu, takutlah rabbakum, kepada pemelihara kalian. Takwalah kepada pemelihara kalian. Perintah takwa itu perintah yang paling istimewa karena perintah ini sama untuk umat terdahulu sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Semua umat diwasiati oleh Allah supaya takwa kepada Allah. Kenapa? Karena inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapan Allah yang paling takwa. Yang paling mulia bukan yang bicara di depan podium seperti saya ini, bukan. Kalau dia ahli bicara tapi tidak takwa, itu di mata Allah rendah, remeh, meskipun dimuliakan banyak orang. Dipanggil ustadz, dipanggil kiai, dipanggil habib, dipanggil syekh dan sebagainya. Tapi kalau tidak takwa, tidak takut kepada Allah, maka bukan manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang tidak pernah terkenal, nggak pernah tampil, nggak pernah bisa bicara ceramah, tapi dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang paling istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Dan saya cari kata-kata ittaqu rabbakum, takwalah kepada pemelihara kalian. Ini ternyata dalam Quran saya temukan ada 4 kali diulangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya pada surat Az-Zumar ini. Apa definisi takwa? Banyak definisi takwa, tetapi definisi yang paling bagus ada 2. Yang pertama, takwa adalah kita melakukan perintah-perintah Allah di atas dasar ilmu karena mengharap pahalanya Allah. Dan meninggalkan larangan-larangan Allah di atas dasar ilmu karena takut kepada siksa Allah. Berarti takwa punya 2 rukun. Rukun pertama, melakukan perintah Allah, tapi harus atas dasar ilmu dan karena mengharap pahala Allah. Rukun yang kedua adalah meninggalkan larangan Allah, tapi harus atas dasar ilmu dan karena takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini 2 rukunnya takwa. Definisi yang kedua, takwa adalah bahwasanya jangan sampai Allah mendapati engkau di mana Allah melarang engkau, dan jangan sampai Allah tidak mendapati engkau di mana Allah perintahkan padamu. Misalnya Allah perintahkan sholat jamaah ke masjid, tapi ternyata Allah nggak nemu kamu di masjid, malah di rumah, itu berarti nggak takwa. Allah melarang untuk berzina, tapi malah melakukan zina. Berarti ditemukan dia di tempat yang dilarang atau di amalan yang dilarang oleh Allah. Itu berarti enggak takwa. Jadi masing-masing kita bisa menilai diri kita sendiri. Apakah kita sudah takwa atau belum? Kalau sudah takwa, takwanya setingkat berapa, kita sudah bisa menilai diri kita masing-masing. Pokoknya kalau ada larangan Allah, kita langgar. Berarti saat itulah kita tidak takwa. Karena takwa rukunnya 2. Setiap ada perintah Allah, Allah menemukan kita di situ. Setiap rukun yang kedua, bahwasanya setiap Allah melarang kita, maka Allah tidak menemukan kita di situ. Dilarang oleh Allah, maka Allah lihat, oh orang ini nggak ada di situ. Diperintahkan oleh Allah, maka Allah lihat, oh orang ini sudah ada, datang di sini. Nah, maka sholat jamaah ke masjid 5 waktu ini mari dilazimi terus-menerus. Pengajian seperti ini mari dilazimi terus-menerus, karena ini semuanya termasuk bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjanjikan lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat baik fi hadhid dunya, di dunia ini, hasanatun, akan mendapatkan kebaikan. Kebaikan maksudnya adalah surga. Demikian ditafsirkan oleh Imam Baghawi. Tapi bisa ditafsirkan lain. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat baik, maka fi hadhid dunya hasanah, di dunia ini akan dapat kebaikan. Jadi kalau tafsiran pertama, bagi orang yang berbuat baik di dunia, maka besok di akhirat dapat hasanah, dapat surga. Tafsiran yang kedua, bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan diberikan hasanah, kebaikan. Nah, kebaikannya apa? As-sihhah wal afiyah, sehat wal afiyat. Tapi ingat, sehat itu banyak orang yang lupa untuk mensyukurinya. Rasul bersabda, nikmatani, ada 2 nikmat yang manusia lupa menyukurinya, kebanyakan manusia lupa untuk mensyukurinya, yaitu as-sihhatu, sehat, wal faraghu, dan waktu luang. Kemudian Allah mengatakan wa ardullah, dan buminya Allah wasi'ah, luas. Maksud ayat ini adalah kita disuruh untuk hijrah dari tempat yang banyak maksiat padanya, sehingga kita terjerumus pada maksiat tersebut. Jadi kampung misalnya ahli mabuk, sehingga kalau kita ikut di situ pasti ikut mabuk. Nah, maka disuruh kita untuk hijrah. Ardullah wasi'ah, bumi Allah luas, pindah sana supaya kamu tidak ikut-ikutan mabuk. Kecuali kalau kita datang ke situ untuk merubah orang yang mabuk jadi nggak mabuk, maka malah lebih bagus lagi. Tapi kalau kita malah terjerumus, terseret, ikut-ikutan, nah di sini kita disuruh untuk ardullahi wasi'ah. Buminya Allah luas, silahkan pergi dari tempat yang jelek, sehingga kita terbebas dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Innama, sesungguhnya tiada lain, yuwafa, disempurnakan as-sabirun, kepada orang-orang sabar, ajrahum, pahala mereka, bighairi hisab, tanpa hitungan. Kata Ali bin Abi Thalib, semua orang yang berbuat pahala, berbuat baik, maka pahalanya sudah ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali sabar, maka pahalanya tidak ditimbang, langsung dicawukkan oleh Allah sebanyak-banyaknya. Sehingga dari ayat ini juga diambil pelajaran, pahala puasa itu sangat banyak tak terhingga, karena puasa disebut juga dengan nama sabar.
Dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis sabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sebagian ulama tafsir mengatakan sabar maksudnya puasa. Kalau ada masalah, maka hadapi dengan puasa dan salat. Ada juga yang mengatakan sabar ya sabar, salat ya salat. Inilah yang dapat dipelajari betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahi rabbil